Kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca ayat 44 sampai 48. Saya baca 44, saudara baca 45, kita bergantian sampai 48 dari kitab Injil Matius pasal 5. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, pada waktu kita memikirkan mengasihi orang yang sulit dikasihi, Alkitab mengingatkan kita tentang satu kata yang sangat luar biasa. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Semangat Kristen memang agak lain dan kadang-kadang tidak jadi sederhana buat kita, begitu ya. Bahkan menjadi sangat sulit. Bagaimana mungkin mengasihi musuh? Nah, dan bagaimana kemudian berdoa untuk mereka? Apa yang diajarkan oleh Yesus persis seperti ketika Yesus ada di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Yesus yang sama juga mengkritik dengan keras para ahli Taurat dan berkata, hei kalian ahli Taurat, ya, kalian ini adalah orang-orang yang menyebut dirinya itu hebat, padahal kalian tidak masuk surga. Tapi jahatmu kau tutup pula pintu surga. Jadi kalau dibilang mengasihi, kenapa Yesus menghardik di sebelah lainnya begitu? Nah, ini yang menjadi problem kita ketika orang Kristen gelap mata dan tidak mengerti lagi arti mengasihi. Sehingga kemudian kita menjadi mengalami kekacauan. Atau kita menerjemahkan kasih dengan senyum menyambut orang dengan baik. Tapi di ruang di mana kita beribadah, lepas dari itu kita jadi berbeda. Karena itulah seringkali kita membalut keagamaan kita itu dengan berbagai kepalsuan dan tata krama omong kosong sebetulnya. Kritik Yesus ini menjadi sangat penting bagi kita untuk mengingatkan kita, ini khotbah di bukit, mengasihi musuh dan berdoa bagi yang menganiaya kamu. Mengapa? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya sangat indah, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat, orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Allah dalam common grace-nya, anugerah umumnya, memberikan matahari bukan hanya pada orang Kristen, tapi yang enggak Kristen. Bukan hanya orang yang pergi beribadah, tetapi orang yang mencaci makinya. Mereka dapat matahari yang sama, tapi memang mereka tidak mendapatkan keselamatan. Bedakan dulu ya. Sehingga kasih Allah itu bukanlah kasih yang kemudian jadi recehan dan murahan. Dia pemurah, tapi tidak murahan. Dia menyatakan kasih, tapi dia juga menghukum, karena kasih berlaku paradoks. Di dalam kasih harus ada kesucian keadilan Allah. Dalam kesucian keadilannya, dia memberkati, menyelamatkan, tapi yang tidak taat pada firman-Nya, dia menghukum, membinasakan. Nah, ini yang menjadi tidak sederhana dalam sikap iman orang Kristen. Paulus berkata misalnya ke dalam 1 Timotius, bukan, aku menyerahkan Alexander kepada iblis. Apakah kemudian kita akan bilang, waduh, Paulus nggak ada kasihnya? Harus hati-hati dulu. Kasih secara common, secara umum dinyatakan kepada semua orang. Tapi Yesus juga yang bicara, jangan beri mutiara kepada babi. Jangan berikan kebenaran, nyatakan kebenaran pada orang yang tidak tahu menghargai. Jadi, ada satu elegansi dulu pertama secara commons. Ayo, kita tolong orang yang bisa kita tolong. Tidak berarti dia akan menjadi orang yang diselamatkan, nggak tentu. Tetapi orang yang salah, kita diamin aja nggak? Ya enggak dong, ditegur yang salah. Seperti Yesus juga menegur dan menghardik mereka. Boleh keras nggak? Pelan atau keras tergantung pada tingkat kesalahan orang itu.
Bagaimana kesalahan dia? Sehingga kebenaran harus dinyatakan. Kalau kebenaran tidak dinyatakan dengan alasan kasih, sebetulnya itu sudah tidak kasih. Nah, itu menjadi kejahatan. Karena meniadakan kebenaran adalah kejahatan. Dan kasih tidak mungkin meniadakan kebenaran. Bukankah karena sayang kita mendidik anak-anak kita, menegur mereka dengan keras kalau mereka bikin salah yang besar? Begitulah sebetulnya dengan kasih, di mana kemudian kita mempunyai keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menegur mereka yang memang salah. Tetapi secara common, secara umum, walaupun kamu nggak kenal orang itu, dia lapar, berilah makan. Ya. Kamu rasanya nggak suka ngelihat mereka ini dan tidak tahu siapa dia orang ini, tapi kamu punya kekuatan untuk menolong, ya tolonglah dia. Itulah kekristenan. Bagaimana sebetulnya kita melatih mereka sampai mereka pada titik menyadari, yes, saya ini sebetulnya orang itu udah baik, tapi saya nggak baik-baik. Ada satu titik pembentukan. Ya. Dan ini akan menjadi tidak sederhana sebetulnya memang dalam hidup kita. Bagaimana melatih diri kita? Bagaimana kita menyatakan kasih itu? Semua kita ini adalah orang yang mengasihi orang yang mengasihi kita. Saya suka kalimat Tuhan Yesus bilang apa? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, semangat Kristen ini harusnya hidup dalam hidup kita. Bagaimana melatih itu, bagaimana mempola itu supaya itu menjadi bagian dari warna hari-hari kita. Sedapat mungkin kalau kita bisa tolong orang, yuk kita tolong. Gitu. Jangan karena orang itu menyenangkan, lalu ya kita suka nolong dia. Betul, secara umum pun akan berlaku demikian. Tapi bukan berarti orang yang tidak menyenangkan, lalu kamu tidak mau menyatakan kasihmu pada dia. Kalau kamu punya kesempatan, lakukanlah. Memang harus kita akui bahwa kita ini adalah orang-orang yang terjebak sebetulnya pada satu sikap yang kalau mau dibilang secara ini sebetulnya oportunis begitu ya. Orang itu baik kita jadi baik, orang itu nggak baik kita jadi nggak baik. Gimana sih kalau kita berbuat baik pada orang yang tidak baik, lalu dia tidak baik pada kita? Ya sudah. Bagian kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Bahwa dia nggak ngerespon ya urusan dia. Kalau sudah begitu selesai, kamu sudah jalankan kewajibanmu. Sejauh mana kamu menolong dia, sejauh mana kamu membentuk dia. Kita perlu melatih kekristenan kita supaya jangan teoritis. Buat apa kita doa, buat apa kita kemudian baca Alkitab. Kelihatan dari aktiviti rohaninya kan keren, tapi sebetulnya kita tidak melakukannya. Kita nggak bisa caring sama orang yang susah. Kita nggak coba menolong orang yang jatuh dan di bawah. Sehingga hidup menjadi tidak mudah kan. Padahal hidup ini harusnya adalah satu hidup yang bertanggung jawab, di mana kita betul-betul mempraktekkan hidup Kristen kita. Ya. Bagaimana kita menjalankannya? Bagaimana kita mengaturnya? Ya. Ingat, marah adalah bagian dari pembinaan, tapi bukan marah peluapan emosi. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini perlu sekali memang kita menyadari betul bagaimana itu kita lakukan di dalam rumah kita misalnya ya. Kita punya sopir, gimana kita memperlakukan dia? Ngejengkelin, tapi gimana kita membentuk dan mendidik dia? Kita punya pembantu, gimana kita mengarahkan dia? Bukan soal siapa dia, tapi siapa kita sebagai orang Kristen. Mestinya itu semangat kita. Ya. Kita punya sekolah, di kantor ini ada berapa orang yang kerja dengan saya? Sama-sama pelayanan. Apa kalian pikir saya nggak nyut-nyutan? Ya misalnya. Belum tentu memenuhi standar yang saya ingin. Apalagi saya orang kerja speednya sangat cepat. Tapi saya juga mesti sadar dan belajar. Nanti ke Kalimantan kita punya puluhan guru plus staff lagi, hampir 100. Lalu anak-anak yang aneka ragam modelnya. Tapi gimana ya memberi yang terbaik dan responsibility terhadap apa yang ada. Kadang-kadang kita jungkir balik di sini, mereka kerjakan bagian mereka, keleleran lagi, kacau lagi. Jadi rasanya kalau saya udah ngelihat uang ini terbuang jadi gara-gara nggak memperhatikan.
Repotnya saya lubang kecil pun saya akan lihat. Sementara orang lain nggak mau lihat lubang kecil, jadi problem kan. Tapi memang akhirnya kita pikir, ya itulah risikonya. Toh apa bedanya sih Tuhan Yesus waktu ngeliat kita? Dia tinggalkan surga mulia, datang ke tempat hina, kita mau nolong kita tolak dia. Kan kita penjahat juga semua tuh. Tapi ketika ada orang jahat katanya kita sudah jadi baik, kita tidak berlaku seperti Kristus berlaku. Bukankah kembali lagi kita sebetulnya penjahat dengan baju baik? Yang repot ya, kemarin kita penjahat, baju kita juga baju jahat. Sekarang ganti bajunya baju baik, baju agama, baju benar. Tapi kelakuannya nggak berubah. Kualitasnya sebetulnya sama saja. Lalu kita bilang, bodo amat, nggak peduli saya sama orang lain dan begini. Loh, urusannya itu bukan kamu nggak peduli sama orang lain. Urusannya bodo amat dia mau bilang saya apa, bukan itu. Urusannya Tuhan bilang kamu apa. Makanya saya suka Alkitab, tidak semua orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Maka apa yang digambarkan di dalam bagian ini, kasihilah musuhmu, berdoa bagi yang menganiaya kamu, adalah satu seni hidup yang sangat luar biasa. Dan kita mesti melatih diri kita untuk hal itu. Ya. Marah, ingat selalu. Itu adalah bagian dari pembinaan. Tapi marah-marah itu jadi persoalan. Sehingga bagaimana kita menata kehidupan itu, dan kita tidak sekedar mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi belajar mengasihi mereka yang membenci kita itu. Gimana ya? Saya kalau dimaki orang, nahan diri saja pun udah susah sebetulnya. Dengan posisi saya, dengan kemungkinan yang saya miliki. Tapi ya mau nggak mau gerundel, tapi ya mesti doa terus lagi. Aduh Tuhan tolong. Udah mau naik darah rasanya ini. Nggak gampang. Yes, saya ngerti itu. Ya. Sehingga di dalam bagian seperti ini menjalani kehidupan kita, berapa perlunya sebetulnya kita menjadi sangat berhati-hati sekali. Karena hidup kita, pertanggungjawaban kita adalah kepada Tuhan itu. Jadi ini bukan sekedar soal saya bodoh amat dia mau ngomongin saya. Tapi kalau memang kamu tidak layak diomongin, difitnah, nggak apa-apa. Itu fitnahan kehormatan itu. Tapi kalau memang kamu jahat lalu kamu diomongin, kamu bilang nggak apa-apa, itu malah salah itu. Jadi kita mesti berani memilah, lalu memilih dulu mana sebetulnya. Totally kan kita tahu siapa kita. Kenapa kita begini, kenapa kita begitu. Gitu. Ya. Sehingga hidup ini jadi seni. Saya kasih contoh begini ya. Belajar memahami orang itu sangat penting. Ya, saya kasih gambaran. Kalau satu orang, misalnya kita di kantor lah, ada satu orang kerja satu unit dia. Kerjanya salah, dia dimarahin. Lalu dia bilang, ya, bos enak aja marahin saya terus, saya udah kerjanya capek gitu. Waktu dia ngomong sebetulnya dia lupa. Kamu terima bulananmu, makanmu dari mana? Tempat kerja itu. Kamu nggak suka kamu dimarahin? Enggak. Kenapa kamu nggak keluar? Karena saya butuh uang itu. Kamu butuh uang itu, kamu nggak mau marah, itu aneh setengah mati ya. Sebetulnya kan nggak logis itu. Yang kedua, bosmu marah, yang diurus bosmu berapa orang? Cuma kamu? Enggak, 10 orang. Yang kamu urus apa? Cuma satu kerjaan. Dia mengawasi 10 pekerjaan orang. Tahu nggak kamu? Mikir nggak kamu? Kalau ada pegawai mikir, dia akan mengatakan dirinya, aduh, gue salah nih. Sampai bagian kehadiran saya tidak jadi penolong bagi atasan saya. Emang gila atasan kita kalau kita kerjanya benar lalu dia marah melulu. Nah, itu kan sakit jiwa namanya. Ya. Tapi kalau memang salah kita, kenapa nggak terima sih? Oh memang you salah kok. Mak itu akan menolong kita sebetulnya. Sehingga menolong kita tahu posisi kita, tahu menempatkan diri, sehingga itu akan menolong kita bagaimana bersikap pada orang lain. Sehingga kalau orang misalnya salah, kita marahin. Tapi kadang-kadang kita juga sadar, aduh marahin dia ya. Saya juga mirip sih, kadang-kadang juga bikin salah, tapi sama orang lain. Saya marahin bawahan saya, tapi saya bikin salah kepada atasan, dan atasan saya sering marahin saya. Kalau saya hitung, saya belajar. Besok-besok, iya. Saya mesti belajar dari bos saya marah, saya nggak bikin salah. Nah, saya mesti ngajar bawahan saya juga supaya jangan bikin salah ke saya. Kan gitu kan. Sesimpel itu sebetulnya.
Bagaimana kita kerja berseni itu. Sehingga harga diri hidup kita ini adalah tergantung bagaimana kita berperilaku. Kualitas hidup kita itu adalah bagaimana kita melakukan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Itulah kita. Nah, jadi orang Kristen itu dituntut untuk belajar mengasihi. Ya. Caranya gimana? Cobalah belajar menyadari kenapa kamu dimarahi. Mungkin cara marahnya itu berlebihan, tapi memang kamu salah sih, ya sudahlah. Kan kita kalau kita kan sering gini, memang saya salah Pak, tapi caranya itu loh saya nggak suka. Loh, marah aja kau pesan caranya. Ini kelewatan kan kita ini. Masa orang mau marah kamu yang order, marahnya jangan pedas-pedas ya, cabenya 2 aja, emang beli martabak apa? Iya kan? Sehingga di dalam bagian seperti ini kita mestinya menyadari betul bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan kita itu. Bahwa memang kamu mungkin dimarahi berlebih, tapi kamu harus akui memang kamu salah. Maka hidup kita itu aman loh. Hidup itu nikmat loh. Kita itu menjadi resah karena kalau dimarahin kita nggak bisa terima. Memang saya salah, tapi saya gini. Hanya itu jadi musuh kita, jadi malapetaka kita itu. Seperti saya bilang lah, kalau saya masih dikritik orang, saya udah kerjakan jungkir balik. Kesehatan saya aja saya nggak pikirin. Gimana saya nggak naik darah? Tapi berapa bodohnya kalau saya lakuin ini. Oh, saya mau berusaha kerja dan melayani Tuhan seperti apa yang Tuhan mau kok. Bodoh amat lah orang itu suka apa enggak. Tapi ku periksa diriku, salah enggak? Enggak. Lakukan yang baik, tapi dia balas yang jahat. Ya apa boleh buat? Itu rezeki kita. Ya. Itu sebab dalam hidup ini kita akan diperhadapkan kepada situasi di mana kita mesti menentukan sikap kita. Bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita melakoninya. Nah, itu penting sekali. Jadi kita betul-betul ya melatih dan mengenal diri kita. Sehingga kita juga belajar berhitung. Kalau kamu bikin salah, pernah nggak? Pernah. Orang bikin salah pernah? Pernah. Jadi kalau kamu bikin salah dimarahin, toh kamu juga pernah marahin orang kan? Yang mau belajar. Bahwa kamu juga pernah bikin salah dan dimarahin. Belajarlah menerima marah itu. Kamu pernah nggak bikin salah? Pernah. Dimaafkan, dimaafkan. Kenapa kamu nggak belajar memaafkan? Kan konyol sebetulnya kalau kita nggak lakukan itu kan? Toh kita sendiri sering terlibat di situ, kita juga pelakunya, mestinya kita tahu dong. Ya, kalau kita bikin salah nggak ditegur orang, itu menolong apa tidak? Halo? Kalau kalian bilang menolong, maka anakmu salah pun diamin aja. Jadi bajingan tuh anak. Lu betul toh? Jadi kenapa kamu kalau salah dimarahin ribut? Konyol juga ya. Makanya kalau kita pikir-pikir, kita ini keterlaluan sebetulnya. Makanya Tuhan Yesus bilang, Dia datang bagi kita menebus dosa kita. Dia bilang, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat waktu kita menyalibkan Dia. Berapa hebat kasihnya. Tuhan memberikan matahari, padahal yang terima mataharinya itu banyak yang kurang ajar itu. Memaki-maki nama Tuhan, bilang Tuhan gak ada dan seterusnya. Tapi mereka tetap aja pagi, siang, sore, sampai besok terima lagi itu matahari. Menikmati bulan bintang ciptaan Allah itu. Kenapa sih kehadiran kita sulit amat sih untuk jadi berkat itu? Apalagi kalau urusannya cuma materi. Tapi celakanya kita, materi aja kita nggak berani berbagi, apalagi kasih. Omong kosong itu. Perhatikan ya, materi kau beri tidak sama dengan kasih. Ya, materi yang kamu beri tidak sama dengan kasih. Kasih adalah bagaimana kamu melakukan segala aspek dalam kehidupan, bukan satu bagian. Termasuk kamu berani menyangkali dirimu untuk penghinaan yang diberikan dan kamu tetap dalam posisi yang tidak berbuat salah. Ya, itu kasih. Jadi ingat ya, kalau orang baik kamu tip, ya nenek-nenek semua juga orang begitu ya. Kita bilang nenek-nenek juga bisa kalau begitu, itu istilahnya.
Apalah sulitnya ngetip orang? Kalau dia baik. Kalau dia nggak baik, mau nggak kita tip dia? Nggak mau. Padahal kita tahu dia perlu loh sebetulnya. Ya. Jadi ya kita mesti belajar. Udahlah, kamu kasih juga, kamu nggak jadi miskin gara-gara itu. Apalagi kalau kita misalnya kasih orang nih 5.000, apa kemudian kita jadi miskin gara-gara itu? Enggak kan ya? Nah, kalau nggak jadi miskin gara-gara itu, kamu kasih 5.000, orang seneng, happy, karena buat kamu 5.000 misalnya uang parkir, buat dia 5.000 uang makan. Masa sih kamu nggak mau kasih uang parkir kamu buat makan dia? Lo betul dong? Nah, kenapa sih kita nggak belajar seperti itu, menghitung itu, memperhatikan itu, sehingga hidup kita itu betul-betul menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, inilah yang mestinya kita uji terus dalam diri kita lakoni, ya, sehingga hidup kita itu sungguh-sungguh. Kalau kamu memberi salam hanya kepada saudaramu saja, apa lebihnya pada perbuatan orang lain? Bukankah orang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya. Sehingga di dalam hidup kita betul-betul harusnya adalah hidup di mana kita bergaul, menyapa banyak orang tanpa harus duduk bersama dan berteman. Ya. Jadi kita keluar, kita ketemu orang, kita say hello. Apa sih sulitnya? Jangan cuma say hello orang yang kamu mau say hello. Kalau artis saja jalan semua kita mau datang nomprok, mau foto bareng gitu ya. Kalau pengemis saja lewat lari kita semua, berusaha menghindar. Emang artis sama pengemis bedanya apa? Sama manusia itu kan? Cuma satu cantik, satu jelek aja mungkin. Satu kaya, satu miskin. Tapi jahat sekali kalau kita membuat itu menjadi perbedaan seperti itu. Maka itu dikatakan, jangan menginjak ke bawah, menjilat ke atas. Tidak baik hidup itu. Maka tidak akan pernah ada kasih dalam diri kita. Orang yang punya kebanggaan atas dirinya, artinya bersikap sebagaimana mestinya, dia tidak akan pernah menginjak yang di bawah, menjilat ke atas. Dia akan lakukan apa yang mesti karena memang seperti itu. Ya. Jadi kita mesti belajar. Oleh karena itulah tuntutan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita belajar mengasihi musuh, mengasihi orang yang sulit dikasihi, atau menurut kita mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Dia mah nggak pantas kan gitu ya. Tapi awas, seninya itu mengasihi tidak sama terus-menerus memberi tanpa menghardik. Tapi menghardik tidak sama dengan menumpahkan amarah tanpa bisa melupakannya lagi. Meluapkan amarah tanpa bisa melupakannya. Jadi harus hati-hati. Seni hidup itu sangat tinggi, bukan? Bahwa orang salah paham pada kita, ya mau diapain? Karena itu saya bilang tadi, ujilah dirimu. Ketika orang itu bilang gitu, benar nggak? Enggak, orang itu berlebihan. Ya sudah, biarkan dia dengan urusannya. Tapi kamu tidak seperti yang dikatakannya. Gitu loh. Sehingga hidup kita itu menjadi satu hidup yang luar biasa. Dan percayalah, di dalam mengasihi orang yang sulit dikasih atau musuh kita, disitulah kita merdeka. Ya. Disitulah kita merdeka. Disitulah hidup kita puas. Kalau cuma mengasihi orang yang mengasihi kita, hidup kita itu nothing. Semua orang dunia pun melakukannya. Ya. Maka kalau kita melakukannya, saya kasih contoh. Kita nyapa orang biasa nih ya. Kita misalnya orang yang lumayan di kampung kita naik mobil begitu kan. Lalu ada orang rumahnya di gang-gang itu. Ketika kalian menyapa dia, halo apa kabar Pak ini atau itu, kamu tahu dia senangnya setengah mati. Gila lu bapak itu, dia mau menyapa saya lu. Itu kan bapak itu loh yang, itu orang kaya kan itu. Saya selalu ajar anak-anak saya kalau lewat di situ orang lagi nongkrong. Kalau dulu kan saya nyetir, saya buka aja, jalan lo, apa, semua papu-papu sudah. Anak saya ajar, belajar buka jendela. Say hello. Yo Pak, apa susahnya? Ya, itu akan memberikan nilai pada kita. Apa sih? Sehingga dia lihat kita naik mobil nih jalan, dia nggak punya mobil, tapi kita mau menyapa dia sekali lagi ya, nikmat buat dia itu beda. Ya. Jadi
Jadi ya kita mesti belajar bagian-bagian seperti itu. Waktu itu ada satu acara, terus mereka mau ajak saya, aduh saya bilang sorry. Ada acara RT gitu kumpul ya. Oh ini Pak mau bakar ayam, mau apa segala macam. Waduh gue nggak bisa ikut. Udah saya ikut turunan uangnya, terus saya, berapa orang lo segini, saya kasih satu botol anggur apa ya. Ini ada anggur, lu minum aja situ, ini ada wine kan gitu ya. Wah mereka sedang setengah mati, saya juga dikasih orang kok wine. Saya punya stok, saya kasih, nggak mati saya gara-gara itu. Tapi buat mereka, minum wine, orang tanah tinggi minum wine, gila lo, biasa AO, anggur obat kan. Sekarang minum wine, keren lo. Dari mana Pak Sirait? Ya. Saya memberi apa yang diberi orang pada saya. Tapi ku dapatkan harum dari pemberian orang karena ku bagikan pada orang lain. Bisa ngerti maksud saya? Sebetulnya anggur itu kan saya dikasih orang. Saya kasih pada orang lain yang nggak kebayang mau nikmatin itu. Ya. Saya kebaktian. Saya seringkali kan orang pulang, Pak, buat di jalan. Ya pasti saya dikasih roti. Entah Holland Bakery, entah apa itu. Pokoknya yang top-top lah. Mana mungkin mereka ngasih saya sari roti kan. Pasti kasihnya yang bagus-bagus. Kotaknya bagus kan gitu. Nggak akan saya dikasihnya itu. Jadi saya jalan. Saya nggak bakal makan. Ya, saya kasih sopir saya. Kalau nggak sopir pas malam saya kasih ansip. Buat saya rasanya dosa kalau saya taruh di rumah lalu basi nanti nggak kemakan juga, terbuang juga gitu. Bagi saya itu kejahatan. Jangan seperti itu. Karena apa? Kamu tahu kalau orang itu makan, nyambung hidupnya 1 hari itu. Jahat sekali sih kamu nggak mau tambah hidup dia 1 hari gitu loh. Kamu tahu kalau kamu kasih makan dan makanan itu yang bergizi, menambah gizi dia itu, ya kan? Sehingga dia nikmat. Makanya saya kalau kebaktian misalnya dimanapun itu kan sering mereka kalau nggak kasih roti, kasih makanan, kalau ada makanan dibagi gitu, saya kasih sopir saya. Kadang 2 kotak, saya makan lagi di luar. Lu 2 kotak kan Pak? Nggak apa-apa. Dia buat dia siang sama sore. Toh saya bisa beli kok. Kecuali saya nggak keburu nih ya, mau nggak keburu lagi pergi kemana begitu kan? Udah mesti kudu makan di kantor nyampe udah. Ah bagi 2 deh, lu 1 gue makan 1. Tapi kalau saya bisa masih cepat, masih ada waktu dan tidak kesibukan untuk mampir makan siang di mana, saya makan siang dulu. Bagi saya juga makan siang piknik, refreshing. Dia dapat rezeki dia 2 kotak. Kalau dia seneng kan sebetulnya kan kita juga happy dong ya. Itulah hidup. Makanya orang akan bilang sama orang Kristen beda loh. Jangan sampai orang bilang gini, gila ya, gua kemarin punya bos seorang non Kristen, baik amat suka ngetip duit. Begitu sama Kristen gila, kagak pernah ngetip, gua disuruh doa melulu. Berimanlah. Waduh, ngeselin tuh ibu gitu ya. Apalagi Pak Pendeta pula lagi. Pendeta yang waduh, kelakuannya kagak gendong, orang gila, kelakuan gak beres. Mati kan kita kalau digituin. Nah jadi belajar mengasihi adalah identitas itu. Kamu kenal nggak ibu ini? Wah ibu yang penuh cinta kasih. Kamu kenal ibu ini? Wah ibu si bawel. Kamu kenal ibu ini? Waduh itu ibu. Jalan aja memaki, apalagi kesandung. Udah ada. Nggak kesandung aja maki-maki. Kesandung bagaimana deh itu? Kan repot kita. Nah sekarang kalau kalian disebut oleh orang di sekitarmu, siapa kamu? Dalam konteks keseluruhan itu. Kamu orang bertanggung jawab nggak? Peduli orang lain nggak? Kita mesti tahu loh. Ya, Tuhan tidak pernah berhitung memberkati kita. Kenapa kita berhitung jadi berkat bagi orang lain? Selalu ingat ya. Ya, itu kita mesti jalanin. Nah, itu kita mesti lakoni. Sehingga hidup kita itu menjadi pergumulan yang serius begitulah. Nah, karena itulah kemudian Alkitab mengatakan lakukan itu. Karena itulah yang membuat kamu akan menjadi sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga itu sempurna. Sempurna itu apa? Di dalam kasih itu. Mengasihi musuhmu, menyapa yang tidak kau kenal. Apa susahnya sih jadi orang ramah?
Ya, tata krama yang umum saja nggak perlu Kristen pun diajarkan itu toh. Masa kita orang Kristen nggak punya? Ya. Maka sebetulnya gereja itu indah banget ya kalau orang saling peduli, saling memperhatikan dan bukan membebani. Membebani, saya nggak pernah Pak minta orang kiri kanan. Loh, kelakuan kamu pun bisa membebani. Karena menjadi titik keributan misalnya. Bisa sadar ya? Jadi kita bilang, aduh, jangan sampai saya jadi masalah nih. Dalam kebersamaan, dalam teamwork, kalau kita kerja 3 ada dibagi kamu ini, yang satu nggak kerjain, babak belur kan? Yang 2 pontang-panting jadinya. Sudah bikin masalah. Tapi selalu bilang hidup kita dalam kasih. Tahu nggak kasih? Responsibility. Tahu nggak kasih? Mawas diri. Tahu nggak kasih? Melakukan apa yang orang lain nggak mau lakukan. Tahu nggak kasih? Itulah identitasmu. Itulah kekristenan itu. Sehingga di dalam seni mengasihi tadi kita dituntut menjadi sempurna. Sama seperti Bapa sempurna. Jadi kita bisa membayangkan. Ya, entah berapa juta jumlah pendeta begitu kan. Entah berapa jumlah gereja. Tapi apakah orang di dunia ini menikmati kehadiran Kristen? Oh, itu pertanyaan serius itu. Pendeta saja bernafsu, semua berpikir bagaimana rumahnya lebih besar, hartanya lebih banyak, mobilnya lebih mewah. Kadang-kadang gereja pun ditipu sudah. Uang gereja jadi uangnya, hak miliknya, nggak ada bedanya. Tapi menyebut cinta Tuhan, kan aneh setengah mati tuh. Setan pun geli dengernya. Setan bilang apa? Aduh, gue mah jahat, tapi gue kagak berani macam-macam sama Tuhan. Ini manusia gila juga ya. Tuhan aja dicia sama dia gitu kan. Ditipu sama dia. Setan takut nggak sama Tuhan Yesus? Halo? Takut ketemu di Gadara langsung minta-minta tolong diusir ke babi. Kita takut nggak? Halo? Tuhan yang takut sama kita ya. Sampai malaikat aja ngeri, gila juga nih orang berani-beraninya ngelawan. Setan aja nggak berani. Jahat ya. Sehingga kalau kita pikir-pikir ya, manusia ini keterlaluan. Makanya setan itu tidak pernah berani melawan Tuhan. Dia menggoda manusia. Manusia yang kelewatan, Tuhan pun dilawannya. Miris. Jadi bagaimana lah kasih itu bisa bertumbuh penuh? Jadi mari kita mungkin dulu ada beberapa step. Pertama, bagaimana orang bisa mengasihi? Kau harus tahu apa itu kasih. Bagaimana kau bisa tahu apa itu kasih? Belajarlah Alkitab itu. Belajarlah, galilah. Jadi tepas ya, mengetahui apa itu kasih. Yang kedua, merasakan kasih itu. Kalau kamu sendiri gak pernah merasakan kasih, gimana kamu bisa mengasihi orang lain? Oh, Yesus mengasihi aku. Baca Alkitab. Sebetulnya betul loh. Kadang-kadang kesadaran itu kan macam-macam. Ada orang belakangan, ada orang bertobat dulu, baru kemudian ngerti sepenuhnya dan seterusnya. Nah, ketika kamu mengetahui dan kamu merasakan kasih itu, ya, maka kamu belajar lagi, mendalami. Nah, ini namanya belajar Alkitab terus-menerus. Mengetahui itu kan bisa just mendengar, just ini gitu ya. Terus rasa bener loh, apa yang diomongin orang ternyata sungguh-sungguh kasihnya. Masa kamu nggak mau belajar surat cintanya? Ya kan? Alkitab itu mendalami. Kalau kamu sudah mengetahui, kamu merasakan, kamu mendalami, apa yang harus kita lakukan? Bagikanlah kasih itu. Lakukanlah supaya kau tahu kau mengasihi apa tidak. Karena apa? Berhenti untuk cuma tahu dan mendalami bisa jadi kamu pengkhotbah yang hebat soal kasih, tapi bukan pelaku yang luar biasa. Ya, saya selalu bilang jadi pendeta itu urusan kecil itu. Hari ini kamu ditabis, hari ini kamu pendeta. Jadi orang bener, nah itu bisnis kita itu. Ya. Sehingga hidup kita itu harus berkutat dan berkelahi. Bagaimana menilai berapa panjang umur kita, berapa sih yang sudah kita lakukan? Coba pikir, berapa lama kita jadi orang Kristen? Apa sih yang sudah kita kerjakan sebagai orang Kristen terhadap orang lain? Jangan bilang ya, oh, saya udah 20 tahun jadi orang Kristen, Pak. 20 tahun saya ke gereja. Nah, aku nggak bicara itu. Kepedulianmu terhadap luar itu bagaimana? Apa hebatnya? Kalau kamu orang Kristen, kamu ke gereja.
Orang lain pun pergi ke rumah ibadahnya. Apa hebatnya? Kau menyapa orang-orang di gereja, karena orang lain pun menyapanya di rumah ibadah mereka. Bahkan orang-orang preman di luar sana pun saling menyapa satu dengan lainnya. Sehingga ya belajar mengasihi musuh itu, orang yang tidak kita kasih, sulit kita kasih itu penting. Nah, mari kita mulai praktekkan. Saya selalu berharap kalian di rumah begitu ya. Mulailah. Ya, kadang-kadang pasangan kita tidak selalu seperti yang kita mau, dan memang tidak ada di kolong langit ini pasangan seperti yang dia mau. Kita bilang, aduh suami saya ini konyol nih, brengsek gini. Sebelah sana ngeluh lagi, suami saya juga brengsek. Suami lu mah mending, suami gue lebih parah. Semua istri merasa suaminya lebih parah dari suami orang lain. Sampai kemudian kita dengerinya bingung, yang parah yang mana nih? Sebetulnya yang parah siapa ya? Yang parah sebetulnya istrinya sih. Bikin parah suaminya kan gitu ya. Kenapa? Karena memang ada rasa jengkel sama kita kan. Normally lah, namanya yuk satu rumah. Masa sih satu rumah nggak bergesek? Jangan bilang sama suami, anak kita kurang ajar nggak? Halo? Jahat nggak anak kita? Pernah bikin salah nggak? Tapi kalau anak bikin salah sama suami bikin salah, mana yang paling kita jengkel? Ya itu dia. Karena anak saya cinta, saya sayang. Dia bikin salah, oke-oke aja. Kalau suami, gila nih suamiku, terus lah begitu gitu. Aneh sebetulnya kita ya. Yang terima lamaran kita, yang satu kamar kita, satu tempat tidur kita, yang maki kita juga. Mari belajar yuk totally ngeliat orang. Ya, jadi kalau kita menilai orang, ingat totally. Jangan lihat satu sudut yang kamu nggak suka. Nggak ada orang yang seperti kamu suka 100%. Macam-macam itu modelnya. Ya. Jadi ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, sehingga kasih itu akan memberikan kita tadi apa? Kebahagiaan itu. Kita akan dimerdekakan dan kita akan memiliki kebahagiaan. Jadi jangan cari keluar sana. Ada pada diri kita itu. Ya. Percuma kita pergi jauh. Karena dia dekat di dalam tindakan kita. Biar Tuhan tolong kita, pimpin kita untuk kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh apa dan bagaimana kasih itu bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita mencapai titik menjadi sempurna sama seperti Bapa sempurna yang rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa sekalipun kita menolak dan menyalibkannya. Wow, luar biasa ya. Oke, saya stop sampai sini supaya ada waktu kita berdiskusi. Silakan. Mari, siapa mau tanya apa? Masa teduh semua? Iya, rasa terhakimi semua, Pak. Oke. Saya pinjam mic dong, Jessica. Tolong mic dikasih ke Ibu supaya kasih ke Ibu. Iya, terima kasih. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang berkamuflase, Pak? Jadi saya terus terang, saya lihat kayak tertipu saya gitu. Selama ini saya lihat baik, kalau depan orang, wah tidak ada duanya, baik sekali. Ternyata terakhirnya saya tahu terjebak saya. Begitu jahatnya dia, selalu berkamuflase dia ternyata dalam hidupnya. Gimana Pak kira-kira menghadapi begitu? Sebetulnya sih sederhana saja ya. Semua kita punya kecenderungan akan tertipu dengan kepalsuan. Semua kita. Karena semua kita suka dipuji, suka dipuja. Yang menjadi masalah itulah yang bikin kita sakit hati. Karena itu bergaulah dengan semua orang, ketemu orang baik. Tidak perlu kalian anggap dia Tuhan yang harus kalian puji dan puja. Biasa-biasa saja. Satu. Yang kedua, Pak udah ketahuan ternyata dia nipu. Ya sudah, mau diapain? Yuk nggak perlu hitung, makin kita hitung kita yang sakit hati. Ya, itu sebab dikatakan ya sudah kamu udah kenali dia. Next, hati-hati. Sapa-sapa, say hello. Tapi jangan lagi akrab seperti yang dulu. Jangan lagi ceritakan rahasia kita, besok nyampe lagi kemana-mana itu. Modelnya begitu. Jadi kita mesti dalam hidup ini pada akhirnya kita ada seleksi.
Yudas, Yesus tahu dia mau jual. Yesus bilang, silakan, lakukan. Dan dia jual Yesus. Yesus, nggak ada masalah. Memang untuk itu aku dipanggil. Untuk itu aku datang ke dunia ini. Kan gitu kan. Jadi, pertama kalian hati-hati ya. Jangan terlalu gampang. Ibu-ibu apalagi dah. Dipuji-puja sedikit aja udah lupa nginjak bumi kadang-kadang kita ya. Nah, hati-hati, jangan begitu. Yang kedua, jangan jangan percaya 100% dalam berkawan. Itu salah. Percayalah 100% pada Tuhan. Karena kawan yang kau bilang baik itu ada kemungkinan berbuat jahat itu. Ya, jadi kalau dia bikin jahat kamu nggak kecewa. Kalau nggak kamu akan kecewa. Nah, saya mah disakiti banyak orang, udahlah. Gila, gue nggak mikir dia begitu. Ya kadang-kadang tadi itu, karena kita kalau kenal sebulan 2 bulan kan semua indah. Setahun 2 tahun udah mulai masalah. Tahun ketiga, 4 udah meledak lah itu. Ya elah, kita pikir dia matang, kita pikir dewasa, ternyata segitu. Jadi selalu problem itu akan muncul kalau ada ledakan. Baru kita tahu kualitas orang. Kayak rumah ya, kita nggak akan tahu kalau rumah ini hiasannya bagus, toko jual barang-barang, wah kayak warna emas apa bagus-bagus semua. Begitu kebakar cuma satu yang tetap kuning, emas. Yang nggak kuning lagi apa? Ya bukan emas, cuma sepuhan. Oh ternyata yang emas itu cuma ini doang. Udah gila, gue pikir dia kaya banget rumahnya. Semuanya dari emas, ternyata cuma sepuhan. Nanti maksud saya ya. Nah jadi itu sebab apapun akan kamu tahu kalau sudah lewat sebuah proses panjang. Jadi jangan pernah berlebihan lah dalam berteman. Ya, kita ada teman yang kita percaya, tapi jangan pernah 100%. Cepat atau lambat itu akan menyakitkan juga. Ya. Jadi makanya kita tinggalin aja gitu ya Pak, ya nggak perlu kita marah, kita bina seperti tadi tuh. Bukan. Marah bagian dari pembinaan. Bukan. Dia, perlu. Kita tegur dia tentu dalam hal itu. Tapi tinggalkan dalam konteks bukan tinggalkan. Udah biar grade-nya yang turun. Dulu kita teman baik sama dia, sekarang berteman aja. Kalau tinggalkan berarti kan nggak berteman lagi. Nah, misalnya ini saudara dekat gitu loh Pak. Loh iya, maksud saya ketemu kan tetap saya hello, tapi minjem duit jangan kasih lagi. Simpel-simpel aja kan. Itu yang saya bilang tadi, minjem duit ya jangan kasih lagi sudah. Kalaupun dia perlu nanti ya udahlah gue kasih, tapi jangan minjem-minjem lah. Ini saya bantu segini. Ya, jadi kita harus hati-hati di dalam bersikap. Saya pernah jadi satu saudara saya sama pinjam duit sampai 2-3 kali. Yang pertama nggak balik, kedua datang lagi butuh nggak balik lagi loh. Ketiga lagi mau minjem lagi. Saya bilang, aduh kamu udah pinjam 2 kali, kamu bilang pinjam nggak balik. Sekarang kamu pinjam lagi segini, sorry lah. Saya nggak mau kita jadi masalah gara-gara itu. Ya, ini yang 2 ini saya nggak tahu kamu balik apa enggak. Tapi kalau kamu memang butuh itu, ini saya kasih. Jadi misalnya dia minta 1 juta minjem, saya kasih 50 ribu atau 100 ribu. Ini nggak pinjem, saya kasih. Tapi kemudian tetap aja dia kayak nggak suka. Karena rasa keinginannya tidak terpenuhi, saudara kok nggak nolong. Tapi dia lupa utangnya. Yang dia lupa, yang dia ingat cuman mau minta tolong nggak dikasih. Ah itulah manusia. Tapi saya juga udah siap ya sudah memang model gitu. Tapi ketemu ya tetap ya temu saudara kok. Masa saya bilang kamu bukan saudara saya gara-gara urusan segitu? Ah ya enggak lah. Cuman tidak bisa lagi akrab. Ya just friend aja. Makanya Yudas itu pun sama-sama sama Tuhan Yesus tapi nggak dekat. Ada murid yang dikasih namanya Yohanes, beda kan? Ada murid yang dipercaya kasih delegate namanya Petrus, nggak ada bisa sama semua. Maka tiap kalian, tiap kita menentukan harga kita berapa di hadapan orang nih. Orang lihat kamu, harga kamu berapa? Nangkep maksud saya ya? Harga itu bukan berarti 10 perak, 20 perak. Bisa dipercaya apa enggak, teman baik apa enggak, dihormati apa enggak. Beda loh. Nah ini yang kita mesti apa namanya lakoni. Ya, jadi seni dalam menjalani hidup seperti itu, ya itu penting sekali. Ya, good. Ada lagi? Yuk, tolong pindahkan ini.
mengenai ini ya Pak, mengasihi orang yang sulit dikasihi. Kalau kita dengar penjelasan Bapak tadi memang perlu perjuangan kali ya Pak untuk melakukan itu kan. Lalu saya punya pertanyaan gini Pak, saya punya seorang teman, dia dari keluarga baik-baik, berpendidikan lah, seorang dokter gitu kan. Lalu dia menikah dengan seorang pria yang kelihatannya baik Pak. Pokoknya sampai sekeluarga tuh taunya ini suami baik lah. Tapi ada sesuatu memang yang disembunyikan dari teman saya ini, sampai suatu hari ketahuan lah sama ibunya ya. Oh ternyata kamu nggak bahagia sama suamimu, oh ternyata suamimu begini-gini. Udah balik aja ke rumah mama gitu kan. Lalu dengan berat hati dia baliklah ke rumah orang tuanya. Tapi sebenarnya di satu sisi dia masih mau terus belajar mengasihi suaminya yang tidak baik ini gitu loh Pak. Jadi dia bingung mana yang harus diikutin, ibunya kah, orang tuanya kah? Udah putus aja kamu, cerai aja kamu, masih bisa kok mama nanggung hidupmu, nggak usah kamu jadi menderita sama dia. Lalu ketika dia sharing sama saya bingung Pak, sebenarnya kalau saya bilangnya ya tetap sama suamimu, tapi jadi buat dia seperti dilema. Kalau nggak ngikutin orang tua takut nanti kenapa-napa lagi, dibilang syukurin, nggak dengerin sih kata orang tua. Tapi mau balik sama suami, sebenarnya dia juga kurang yakin 100% apa benar suaminya itu udah berubah gitu loh Pak. Jadi sebaiknya gimana tuh ya Pak? Oke, yang pertama kalau kita bilang mengasihi itu kok kayaknya perlu perjuangan dan sulit. Sebetulnya nggak bisa juga kita bilang perlu perjuangan dan sulit, memang harus begitu. Jadi nggak ada hebatnya kalau kita berjuang di situ. Karena Yesus bilang aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Jadi Yesus juga ngomong kalau ikut aku sangkal diri pikul. Jadi perjuangan karena kita belum tahu dan belajar mengasihi. Itu bagian yang harus kita babak belur. Makanya mau ikut Tuhan ya mau nggak sangkal diri, mau nggak pikul salib, kalau nggak ya jangan. Kalau paham itu sudah kita pahami, ya nggak tahu orang tuanya. Kalau saya sih anak saya bilang jalani, itu pilihanmu dan kau harus berani di situ. Itu tanggung jawabmu sebagai istri yang dianggap benar, doakan suamimu yang nggak benar itu supaya jadi benar dia. Jadi nggak ada alasan untuk kemudian mereka divorce. Enggak ada, mau orang tua bilang apa enggak lama aku coba jalani. Ini resikoku, ini tanggung jawabku. Harus begitu dong. Ya. Jadi bukan soal enak enggak enak sama orang tua. Enak enggak enak itu adalah benar apa enggak. Itu yang diikutin, itu ukurannya. Bukan orang tua ikut orang tua apa enggak gitu. Jadi saya pikir ya, semua kita ini harus belajar. Jangan coba merasionalisasi gini. Bapak nggak tahu sih suaminya sadis begini begono. Udahlah, pertama dia kawin sama siapa? Sama suaminya. Kenapa dia kawin? Lamarannya diterima. Tapi kan waktu itu nggak tahu Pak, salah. Siapa suruh lo beli nggak periksa-periksa dulu? Udahlah, kalau salah risikomu itu, tanggung ruginya itu. Jangan salahkan kemudian. Ya. Jadi kita mesti berani. Yang ketiga, emang kamu pikir cuma kamu yang bermasalah? Sorry loh, banyak orang yang tetap sama-sama suami istri. Mungkin kalau kamu cerita dia ketawa. Kamu segitu aja cengeng, saya lebih berat. Loh kok kakak sama masih tetap aja masih abang kok kelihatannya mesra? Udahlah aku tahan-tahan lah itu. Aku yang tahu itu. Nah, orang kan begitu. Ternyata memang dia lebih berat loh. Why? Karena dia punya kedewasaan. Ya, jadi jangan pernah berpikir kita yang paling malang di dunia ini. Tapi berpikirlah kita paling nggak benar di dunia ini. Maka berusahalah jadi benar di hadapan Tuhan itu. Jadi kalau mau mikirin itu jangan paling malang. Kamu benar gak di hadapan Tuhan? Enggak. Doa? Ya kadang iya kadang enggak. Ya udah kau perbaiki dirimu. Kalau kau baik kau beres, suamimu pasti ngikut. Ya, saya punya anak-anak saya yang kita sekolah dan kemudian jadi sarjana. Ya. Udah 50 lebih. 10 ini lagi mau skripsi, tahun ini 60 balik total. Ya kalau nanti ada sudah 60 total, berarti udah hampir 90% lebih guru-guru itu adalah anak-anak yang kita sekolahkan. Di luar itu mereka-mereka yang kalumi itu sudah hampir 200 total, semua yang sarjana. Semua nggak memahami beban saya, nggak semua. Tapi ada nggak yang terbeban misalnya mau meneruskan apa yang sudah kita kerjakan? Ada. Tapi kadang-kadang 1 dari 10. Aziz mau apa? Mau berhenti? Mau kecewa? Nanti dulu dong. Tuhan kan ukir kita beda-beda toh. Ya mungkin yang satu taruh ini, yang satu kita nggak tahu, ya urusan Tuhan lah itu.
Urusan kita cuma memberi mereka satu pembelajaran gimana bertanggung jawab pada generasi berikutnya kan. Bagaimana saya jadi model untuk mereka. Mungkin sesudah saya mati nanti baru mereka pikir iya ya. Kalau pikir-pikir Pak Bigman betul. Maybe. Who knows? Yang saya tahu cuma satu kan. Saya harus jadi leader yang tanggung jawab. Sendiri pun saya akan maju terus. Nggak pusing saya perlu rame-rame. Ya, karena kita selalu percayalah kalau Tuhan tolong kita, masa sih jalan kita rontok. Masa kita nggak nyampe ke tujuan. Tapi jangan juga bebal. Pasti Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Kelakuan kamu busuk kok. Ada juga orang begitu. Jadi nggak sadar kelakuannya jelek. Ribut sana sini tapi bilang nggak apa-apa. Aku jalan terus. Tuhan pasti jalan pimpin. Aduh, malaikat aja udah enek lihat kita sampai bilang aduh gila nih orang. Gak percaya apa namanya evaluasi diri juga. Yakin banget dia benar. Padahal dia enggak. Makanya saya bilang tadi kan membaca Alkitab membuat kita bercermin. Jadi kalau orang ini jahat, kita lihat dulu, jangan-jangan kita juga begitu. Nangkap ya? Sehingga jahat itu cuma reaksi pada kejahatan kita. Kalau itu yang terjadi kan nggak ada kehormatannya. Yang ada hormat itu adalah kalau dia jahat, ngejahatin kita. Padahal kita nggak jahat, itu ada kehormatannya. Nah, itu seni hidup itu. Ya, jelas ya. Jadi nggak ada alasan divorce. Ya, orang-orang divorce itu saya hanya bisa bilang, ya saya bisa ngerti orang divorce karena banyak rata-rata yang belum mengerti kebenaran. Belum ngerti Alkitab lah kita bilang. Yang nggak pernah bisa ngerti saya sampai ke ubun-ubun adalah orang yang katanya ngerti kebenaran apalagi pendeta lalu cerai. Nah, itu penipu besar itu. Itulah penjahat tulen. Gimana? You pengkhotbah, you pelayan Tuhan, lu berkati orang nikah, you sendiri udah begini. Impactnya itu berat loh. Ya, impactnya berat karena orang-orang yang diberkati pun bisa goyah semua itu secara psikologis kan. Aduh, yang berkatin aku aja gitu, gimana aku ya? Stres banyak orang. Tapi memang dunia ini makin gila. Bahasa apa itu? Bukan, itu kan imaging kita saja itu disiksa mati. Aduh. Sekarang beginilah, anak itu ribut, tidak pernah ribut itu sebelah pihak. Ya, sesalah-salahnya suami atau istri anak kita, pasti ada sedikit banyak salahnya anak kita. Believe me lah. Kalian suami kalian ribut misalnya, karena kalian ladenin kan? Saya kalau ribut ya bisa istri saya ngeladenin, saya marah loh. Kasih saya ruang untuk marah. Kalau dia diam saya juga sadar saya salah. Malah saya bilang kalau saya salah pun jangan pernah bantah. Sesudah itu lo ngomong gue terima. Namanya orang lagi emosi lo ladenin, ya ngamuk lah. Bisa ngerti maksudnya ya? Bukan berarti saya benar. Saya salah. Namanya itulah pasangan, dia ngerti. Makanya dia bilang istri itu penolong suami, bukan penodong. Bukan perongrong. Nah, karena itu imaging tadi yang kita mesti latih adalah begini. Masa sih Alkitab salah? Hei istri yang kudus, hendaklah engkau menguduskan suamimu yang tidak kudus. Hei suami tidak kudus, hendaklah engkau menguduskan istrimu yang tidak kudus. Mana ada dalam hidup ini, saya bilang tadi gedebuk prok semua awet gitu kan. Semua kita waktu merit, tahap awal, tahap 2 pasti udah nangis semua kan. Ya, entah nangis Bombay, entah nangis apa, pernah lah nangis. Lama-lama udah kebal aja kita ya. Kok sekarang kau diam aja, udah mati rasa pak. Dia mau maki juga saya bodo amat. Loh kadang-kala ya, makanya kan kita lihat, mereka awet loh. Sebetulnya ketawa kalau orang itu ngomong. Tapi mereka udah melewati masa-masa kritis. Jangan kita kompori. Hati-hati juga, jangan bilang kalau sampai anak saya mati. Enggak lah. Believe me. Ya, kalau sudah itu terjadi berarti dia sudah kawin sama psikopat. Yes. Ya dong, psikopat yang suka nyiksa kan dan seterusnya. Dan yang kedua pasti dia kawin sama bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Maka saya bilang tadi mundur balik lagi kita punya kesalahan juga. Ya, teman-teman saya ini kan banyak yang orang-orang kaya ikut PA, ikut. Tapi kalau udah urusan anak kawin dan nggak peduli lah agamanya apa, yang penting baik, jadinya larinya ke situ. Terus ngapain lu belajar Alkitab? Pokoknya di legalitas semua, siap-siap aja nanti. Ada problem jangan ribut.
Oh iya ini Pak, ini begini. Ya lu begini. Ya kalau saya bilang, ya pantas dia begitu. Kenapa? Memang tipenya begitu kok. Yang nggak pantas kenapa kamu terima? Atau kamu nggak tahu tipenya begitu? Yang bodoh kan kamu juga kan sebagai mertua. Ya. Nah jadi ini memang tidak gampang. Ya, saya jujur aja kalau anak saya nanti satu hari ribut misalnya tidur rumah saya usir itu. Iya, saya akan usir. Tidak akan boleh tidur rumah saya. Biar istri saya bilang, Pak kasihan gitu. Tidak bisa. Biar dia pulang. Kalau perlu panggil suaminya, tanya persoalan mereka apa. Kenapa? Kalau semua orang ada masalah, lari dari masalah, tidak akan pernah persoalan itu beres. Betul nggak? Kita mesti hadapi masalah itu. Bereskan. Tapi bukan berarti besok nggak lagi. Bisa jadi lagi. 2, 3, 4 gitu. Saya ngurus orang yang udah di titik cerai, udah sampai ke pengadilan, bukan 1. Udah Pak, saya udah nggak kuat. Cobalah, you tahan dulu, you sabar dulu. Udah apalagi tiap kali, aduh Pak begini lagi, dia begini lagi. Aduh, saya mesti WhatsApp sampai pegelinu. Tapi hanya bilang, aduh Pak, thanksannya dicabut berkasnya di pengadilan. Nggak 1. Sekarang rukun baik-baik laki bini. Ya. Oh ini malah sudah sampai ada apa? Orang ketiga. Udah sampai perselingkuhan lah istilahnya kan. Sampai sudah mau menggugat sampai nggak jelas lagi siapa yang salah, siapa yang digugat, siapa yang menggugat. Tapi beres juga tuh. Tapi memang perlu waktu. Waktu dia bilang, aduh Pak udah setahun kasus ini. Saya jawab, loh ada orang ngurusin 5 tahun kasus rumah tangganya supaya beres. Ya jangan nangis. Tapi memang tidak pernah yang saya tangani itu di bawah 3 tahun. Untuk pulih benar gitu loh. Sekarang paling, Pak suami saya udah mulai balik. Tapi, gitulah, diem aja pulang. Tadinya nggak pulang, sekarang pulang tapi diem. Besok pulang ya, sekali-sekali aja dia ngomong Pak. Kalau saya tanya, udah makan belum? Baru jawab, udah. Kemarin kagak jawab tuh Pak. Nah udah mending dong. 3 tahun baru suaminya belajar ngomong lagi. Kadang-kadang mendadak goblok ya. Mau diapain? Itu hidup. Makanya ya sebetulnya kalian selalu saya bilang ya perempuan, ini contoh ya, perempuan harus tahu lah, you perempuan, you penolong yang Tuhan desain, mengendalikan emosi, menahan lebih baik. Jangan mau seperti laki. Ya. Jadi kalau laki itu ngamuk-ngamuk, marah-marah, udah hakikatnya itu. Takdir laki-laki berdosa begitu tuh. Maka perempuan itu yang menolong itu dia kasih. You bisa memenangkan suami dengan kelembutan. Selalu ingat ya. Kalau suami kita selingkuh dengan siapa? Perempuan di luar kan? Dia sayang nggak sama perempuan itu? Halo? Makanya dia selingkuh kan? Kenapa dia nggak sayang sama kita? Karena kita kalau belajar dari perempuan yang di luar. Sorry ya, ini joke tetapi kalau mau dipikir-pikir, laki gue pergi sama perempuan juga kok. Yang mungkin apa kabar Pas, apa kabar Bang, aduh gimana, mungkin tiap kali. Kalau bini kita kan mukanya udah sebentar pepaya Cibinong, sebentar lontong Makassar, sebentar apa, ngenyak-ngenyuk melulu. Kalau buah nggak pernah buah apel, buah naga melulu, ada gerigi. Capek kita. Nah inilah yang kita bilang tadi, realita. Please suami you kerja, berusaha sama orang luar. Tegang loh, betul kamu tegang di rumah, tapi internal godaan kamu di rumah beda dengan suami yang di luar rumah itu. Mbok sadar, mbok ngerti. Nah itulah menyelamatkan rumah tangga. Ya, jelas ya? Oke. Kenapa? Istrinya bertingkah. Ya, suaminya berlaku. Tingkah laku. Sebetulnya sih balik lah. Kini kita kan lagi ngomong karena kalian ibu-ibu semua. Kalau ini bapak-bapak semua saya ngomong juga akan balik. Gak bisa kau atur istrimu. Gila kau. Gagal kau sebagai pemimpin. Istri saya pernah ya namanya orang keluarga. Kelas sama mama saya. Saya panggil. Lu jangan sekali-kali melawan dan membantah mama. Jangan sekali-kali ribut sama mama. Kalau salah biar aku yang ribut. Mama saya juga saya ngomong. Mah, itu istriku. Jangan sekali-kali kau marahin dia. Kalau apa-apa marahin aku. Kalau perlu ku tampar di depan mukamu. Tapi jangan sekali-kali marahin. Bisa ngerti ya? Saya apanya? Istrinya minta cerai. Nggak ada orang minta cerai, nggak ada persoalan Inang. Aduh,
Hebat sekali itu. Mendadak bangun pagi. Kenapa, Ma? Aku minta cerai. Loh, justru karena itulah percekcokan itu yang harus diatasi. Bukan gini loh, ini nggak mungkin sama lagi, ini mesti cerai. Salah itu. Kenapa ribut? Itu kita cari solusinya. Kita kan selalu gini ya, udah nggak bisa didamain lagi. Udah nak, daripada kau menderita tadi bahasanya si Roma, pulang kau ke rumah mak. Mama masih bisa biayain kau. Mak gila itu. Sorry, you garanti anak you untuk cerai. Salah itu. Ya. Kenapa? Udahlah, kalian gini loh saya bilang ya. Kamu itu tertekan batin cuma satu, tidak ada penghiburan. Sorry ya. Kalau kamu deket Tuhan, kira-kira Tuhan bisa hibur kamu nggak? Sudahlah, terserah kalian pikir sendiri tuh. Iya kan? Cuma kita seringkali kalau ada tekanan batin, saya udah nggak kuat. Iya gini, sebentar lagi Tuhan Maha Kuasa. Tuhan baik. Basa-basi kau Tuhan baik. Kata kemarin kau bilang kau tertekan batin, udah nggak ketolong. Bisa nangkap nggak? Jadi prinsip. Nah kembali pada suami. Suami mesti bisa ngatur di rumah dong. Oh bukan, itu yang saya bilang tadi. Kalau sampai dia takut istrinya pergi, artinya apa? Maaf ya, saya pakai bahasa yang kasar tuh. Dia tidak berkuasa di rumahnya. Gimana sih kita nikahin istri yang bisa ngelunjak lalu takut pergi? Kan lucu. Yang hidupin rumah kita, leadernya kita, pemimpinnya kita. Iya dong. What's wrong? Apalagi laki-laki. Lah, saya bilang begini tadi, mungkinkah istrinya mengancam bunuh diri kalau tidak ada masalah? Nggak mungkin, percayalah sama saya. Apa? Iya, bodohnya kau lah, kenapa kau lamar yang sakit jiwa? Itu lagi. Roma, kau lari jauh. Makanya bilang bibit, bebet, bobot. Emaknya sakit jiwa, kau kawinin. Hah? Bukan, justru itu kita bilang. Kalau sudah terlanjur, bertanggung jawablah pada putusan. Anak saya kalau laki, tanggung jawab kau sudah pilih, kau ambil putusan itu, jangan pernah mundur. Tapi nggak kuat Pak, gini-gini, sendiri kau. Jangan pernah merit lagi. Pak, saya kan gituin. Pak, jika seumpamanya, intinya gini, akhirnya disimpulkan bahwa yang tadi dibilang sakit jiwa lah atau psikopat, kan dia udah terlanjur nih. Tadi tidak ada kata cerai dan lain-lain. Kondisi seperti ini nih gimana nih pisah Pak? Rumah. Terus Pak, pisah rumah ya, diizinkan ya Pak? Ada, Alkitab mengatur itu, bukan cerai. Oke, hal yang kedua Pak, ini persoalannya adalah mungkin pemahaman, semuanya udah tahu lah bahwa memang harus tetap mengasihi. Tapi bicara realita yang terus dihadapi hari demi hari, sangat rapuh orang ini gitu lah. Gimana nih posisinya, mungkin dia butuh pendampingan seperti apa sih yang kita harus lakukan? Atau pribadi yang mengalami kesulitan ini, cara yang paling tepat yang dia harus lakukan untuk terus membentengi dia untuk tetap berjalan benar, gimana nih Pak? Sebetulnya amat sangat luar biasa sederhana, sorry ya. Yang berat itu adalah kita membenarkan diri pada derita yang kita jalani, membenarkan diri pada putusan yang mau kita ambil. Karena kita menaruh diri kita adalah penderita. Oke? Kita nggak peduli Tuhan ngomong apa, sebetulnya itu yang terjadi. Pokoknya saya mau apa. Saya udah susah nih. Ya. Kalau pendeta ngomong, Bapak nggak ngerti sih kasusnya. Pasti kan begitu. Makanya selalu saya bilang, tolong kamu bilang saya nggak ngerti kasusnya. Sorry, yang nggak ngerti itu kamu. Kamu nggak tahu hidup ini memang adalah hidup di dunia yang berdosa. Kamu nggak tahu hidup ini memang adalah menderita. Tuhan nggak pernah ngomong hidup ini enteng-enteng, gampang-gampang. Iya kan? Kalau kamu baca Alkitab, jangankan kau, Yesus saja yang baik, sempurna, perfect ditolak orang, disalibkan. Mau lagi kita? Ini kan fair dulu. Bahwa kita nggak mampu, mestinya kita meneropong diri kita, jangan salahkan keadaannya. Nah, balik. Makanya kalau kita sudah tahu semuanya, kenapa sih jadi susah? Gampang jawabnya. Kamu tahu angkat besi itu kalau 50 kilo berat kan? Tapi bisa kan? Perlu apa? Ya angkat dulu dong 1 kilo, 5 kilo, lama-lama 50. Ini 1 kilo pun nggak mau diangkat. Ya, begitu angkat 50 bengek patah tulang. Waduh, patah tulangku kan gara-gara 50. Cek punya cek. Gila kamu.
1 kilo mulai latihan aja kau malas, tiba-tiba kau angkat 50, ya patahlah tulangmu. Tapi jangan bilang besi itu yang bikin patah tulang, bukan loh. Exercise-nya yang kurang. Sorry ya, ini ibu-ibu, kalian perhatikan anak-anak kalian suami istri, kalau di rumah itu nggak pernah itu diskusi urusan rumah tangga itu. Uang belanja mau libur kemana itu aja di otak anak-anak. Sorry, kita juga sama lah pertama kali merit. Semua cuma menjalankan kewajiban. Mana kita diskus urusan ini, urusan itu. 1 dari 10 orang yang mendiskusikan tentang rumah tangga itu secara serius. Mau apa, mau kemana, bagaimana. Didik anak gimana, aturnya gimana. Yuk pegang ini, saya di mana. Sedikit. Terlalu sedikit. Nah karena itu ya, penting sekali kita berhati-hati untuk memikirkan ini. Saya guru sekolah minggu sebelum menikah, udah tahunan. Menikah hari ini saya bilang, ada banyak sebetulnya agak lelet waktu saya nikah pertama kali. Karena memang tidak pernah seorang yang baru menikah cukup ilmu untuk ngurus rumah tangga. Karena itu orang tua, gereja perlu membimbing, menuntun supaya mereka tahu, bukan mencampuri ya. Kalau anak kita perempuan, ajar dia bagaimana sebagai istri. Ya. Kalau saya sebagai suami misalnya, anak saya misalnya saya lihat orang saya, kau hati-hati ya papa laki. Kalau papa gitu papa hajar kamu. Jangan gitu misalnya nih. Saya tunjukkan saya laki loh. Kamu anak saya, darah daging saya. Tapi jangan begitu. Bisa nangkap ya. Nah, ibu-ibu anak perempuan kita ajar. Jangan kau bilang susah, mama kau pikir nggak susah. Nah, anak ini mesti belajar nih. Sebetulnya derita anak ini nggak ada bandingnya sama kita kan. Karena kita bukan menderita saja sebagai istri loh. Sebagai emak besarin dia. Understanding maksud saya? Masa bekal kita ini kurang? Ah, itu sebab tadi itu pelatihan. Nah, barulah ada pendampingan terhadap orang yang kadang-kadang kasusnya terlalu berat. Nah, kalau kita bilang dia psikopat sudah membahayakan jiwa, silakan. Alkitab bilang dengan persetujuan 2 orang pisah rumah. Sesudah pisah rumah apa? Bukan untuk pisah rumah. Bukan pisah rumah supaya aman. Di terapi. Yang repot banyak pisah rumah. Tapi terapi nggak ada. Akhirnya pisah selama-lamanya. Tapi surat cerai nggak ada. Akhirnya gantung lah. Ini saya ini ya, istrinya si Anu, tapi nggak tahu suaminya kemana. Surat cerai kagak ada. Apa? Beda bumi langit lah ibu. Iya kan? Pisah rumah itu dalam rangka penggembalaan. Istrinya dibimbing, ini suaminya dibimbing di sana. Begitu loh, itu pisah rumah. Kalau ngikutin emosi ya, dengarkan kalimat saya ya. Kalau ikutin emosi, 8 dari 10 pernikahan bubar. 2 itu pun kritis. Ingat itu. 8 dari 10 pasti bubar. Kalau cuma kayak tadi ya, habis begini, habis begitu, pasti bubar. Pasti punya itu. 2 itu pun kritis. Siapalah yang bisa berumah tangga gedebuk prok langsung cocok? Apanya? Loh, kenapa? Bukan, tidak terlalu banyak film yang kalian tonton. Sinetron yang cerai-cerai itu. Nggak banyak kalian ngeliat ini, nggak banyak. Kita ini orang, maaf ya kalau kita bilang orang kampung yang kalau mau cerai pun malu sama tetangga. Sekarang, mana ada yang tahu malu? Lah, ya makanya, kalau dulu kan kita udah dipukul pun mama kita, mana mau cerai sama bapak kita? Nggak pernah ngomong tuh. Padahal kita gila, mama kita dipukuli loh. Nggak mau dia minta, kenapa? Apa kata opungmu nanti? Apa kata tulangmu? Ngamuk lah semua itu nanti. Dilemparlah kau katanya kan. Jadi nggak berani cerai. Menderita? Yes. Kok nggak cerai? Nggak berani. Sistem suku, sistem adat membentengi. Sekarang udah gila. Jebol desa istilahnya. Karena sistem itu udah mengendur, berganti dengan tataran nilai pagar-pagar sinetron ini. Pagar cengeng, pagar novel. Lalu anak kita ini pergi pula lagi dia kuliah. Ketemu lagi teman kuliahnya. Yang macam-macam pula modelnya. Lalu pergi lagi dia kuliah ke luar negeri. Aduh, di luar negeri dilihatnya lagi aneh-aneh. Ah, kawin mah ngapain lah, kita pokoknya kumpul, cocok, kita jalanin, nggak udah. 7-Eleven lah. Kita marah.
Udah, mama aja norak sih, nggak ngeliat perkembangan zaman. Mati nggak? Nah, jadi ya itu yang kita bilang. Kenapa zaman dulu? Ya iya, opung saya, opung laki, opung boru, seminggu nggak berkelahi tuh, sakit mereka. Dan kalau kelahi tuh beruberan sekeliling rumah. Tanah opung saya itu mungkin ada 600-an meter lah kali gitu ya. Dikejar nih muter terus. Opung saya pegang pacul, pas pegang kampak, pas nenek saya pegang pacul, dikejar lagi kakek saya muter-muter. Satu kampung itu keluar nontonin terus. Sampai mati nggak cerai. Tapi udah tua nggak bisa ketemu itu. Jadi kalau opung saya di sini, yang laki gitu ya, yang perempuan di rumah tante yang lain lagi, inang udah. Nanti muter. Papasan aja, udah jalan kau, udah mau keluar kami. Kagak boleh, ketemu dikit aja bisa ribut. Satu rumah opung saya itu kalau istilah kita bilang rumah kolong lah gitu, ada yang belakang, ada yang depan gitu. Opung boru saya di depan, opung doli saya di belakang. Kabarnya bisa. Udah tua tuh. Nah, tapi nggak cerai-cerai. Apa kalian bilang itu bahagia? Gila hidup begitu. Nah, nama loho. Ya ho nama dalam jenak sini naho. Dah jalani sama yang di rumah. Tapi memang betul. Nah, jadi itu yang kita bilang tadi. Di kampung Kristen tempat saya itu, namanya kampung Kristen. Tiap hari kalian bisa ngeliat orang, nanti gilirannya yang ini kelahi, yang ini kelahi. Kalau kelahi itu sadis-sadis lagi. Nggak ngomong, lempar barang apa, ngeri lah kita bilang. Laki perempuan sama aja jadinya, sama garangnya begitu istilahnya. Tapi ya, sorry yang saya bilang tadi, nggak ada yang cerai. Gila ya? Gila semua. Jadi kalau saya lihat itu, aduh, hidup kayak apa itu? Tapi tadi, karena buat mereka hidup itu sangat sederhana diterjemahkan. Hidup adalah membesarkan anak. Jadi semua itu fokusnya ke anak semua itu. Sampai generasi kami cucu, opung saya ini lomba-lomba ini. Menyayangi cucu ini supaya benci opung yang sebelah sana. Gila juga kalau kita diracunin. Jadi ada satu sepupu saya sangat disayang opung boru saya. Saya sangat disayang opung doli saya. Jadi kalau saya ketemu opung boru saya misalnya dapat uang jajan, susah lah itu begitu ya. Kalau dapat opung doli nggak usah minta juga ada di tip. Udah dikasih uang jajan istilahnya. Nah, sampai kita bilang ya, kalau dipikir-pikir sekarang, gila juga tuh kakek nenek gua ngerusak gitu. Ngerusak kan? Sehingga tanpa sadar ya, itu kental bener. Jangan kau marahin tuh, nanti opung baru datang dimarahin kau. Karena kita marahin misalnya saudara kita yang salah, nih salah. Tapi karena itu kesayangan opung baru, habis kita nanti diomelin. Itulah. Dan akhirnya memang ada aja ya pengaruh negatif rontoknya sih. Kalau saya sih saya bilang bersyukurlah kalau dijaga Tuhan hidup begini. Ngeliatin dulu-dulu kadang-kadang linglung juga. Nggak ada satupun model keluarga yang bisa kita copy. Nih lo bagus gitu ya. Aku akan pengen jadi keluarga gini. Nggak ada. Miris ya. Nah balik lagi, saya bersyukur pada Tuhan pernah guru sekolah minggu. Ngejalanin itu. Ya, belajar. Makanya anak-anak kita yang remaja-remaja ini lewat sekolah minggu dulu ngajar 2-3 tahun baru boleh kawin. Kalau nggak pernah ngajar sekolah minggu jangan dikasih kawin itu. Marley, bikin pengumuman nanti. Saya rasanya di GRI mau bikin juga tuh peraturan ya. Tatip gereja ya. Bagi mereka yang ingin ikut pranikah harus pernah ngajar sekolah minggu. Bagus juga kali. Karena itu nolong. Memahami anak ya. Ada lagi terakhir? Ya. Jadi itu dari cerita Bapak barusan tentang nenek moyang lah ya tadi ngomongnya gini. Di mana Pak bibit bebek bobotnya? Dari kita ambilnya bibit bebek bobotnya. Ya kalau kita bilang tadi kan sebetulnya mau dibilang bibit bebet bobot jadi nggak kelihatan. Loh itu yang kita bilang pertemuan kita dengan Tuhan itu jadi anugerah. Makanya kita bilang cari bibit bebet bobot nggak gampang. Sekarang mau cari generasi keberapa? Mau ngeliat opungnya terus bapaknya walah. Panjang itu kan. Paling kita bisa ngeliat sekilas. Yang kedua, kita juga kalau kenal ini sama
pacar anak kita datang ke rumah bolak-balik. Calon besan kan kita nggak tahu. Kayak apa? Ya kayak kami, anak kita nikah yang Keisha misalnya. Calon besan kita paling berapa kali ketemu? Baru udah ngomong formal, mau lamaran, gitu aja. Kita nggak tahu banyak sebetulnya, cuman kira-kira tanya apa kerjanya, persisnya kayak apa kita nggak tahu. Cuman anaknya kita lihat yang bakal suaminya ini kayak apa ini. Ya oke. Kan begitu. Nah, sehingga ketika jalan bahwa kemudian misalnya mertua dia ini oke, ya kita juga happy lah kan gitu. Nah, kita juga mau jadi besan yang nggak ngampurin terlalu banyak. Ya. Nah, jadi ya ngasih ruang itu tuh penting. Saya kalau anak begitu married, saya nggak mau ikut campur. Biarin dia jalanin hidupnya. Cuman kalau salah kita kasih tahu. Ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, gimana mereka ngelakonin itu penting sekali. Ya. Jadi makanya dibilang bibit, bebet, bobot. Akhirnya itu ada nilai, tapi yang paling mempengaruhi siapa yang mau kawin. Dewasa apa enggak dewasa? Ya. Makanya kudu hati-hati. Wah, ini calon mantu saya S2 apalagi S3 gitu. Ayo mesti kudu ekstra. Kemungkinan besar kutu bukunya tinggi itu. Workaholic tinggi itu. Jadi istrinya jangan ribut nanti. Diajak jalan maunya dia belajar aja. Hanya istrinya ke mall sendirian, suaminya baca. Heran, kok bisa santai dikit? Jangan heran. Kamu kawinnya dari pertama memang ini manusia kutu buku. Ya terima. Banyak orang ribut sama saya juga begitu. Aduh, suami saya kelewatan Pak. Bukan kelewatan. Kamu yang kelewatan. Mau suamimu yang itu S3 itu tapi nggak mau kutu bukunya. Gimana ceritanya dia S3 kalau nggak kutu buku? Kalau nggak kutu buku ya es krim lah. Iya kan? Oh memang pembelajar suaminya. Makanya pinter, roket. Bangga dong suami saya S3. Tapi ya risikonya ada. Semua kan ada plus minus. Ya. Wah suami saya supel lah, ini bergaul sana sih. Heran suami saya sama perempuan sana sini main teplak-teplok aja. Lah memang suami kamu supel. Saya nggak suka. Loh, kenapa kau kawin sama dia? Orangnya memang supel. Bisa ngerti maksud saya? Kadang-kala sebetulnya dengan sederhana kita bisa mengenali calon pasangan kita. Tapi kita bikin ribet semuanya. Oke, ibu-ibu. Jadi belajar dulu sebelum mengasihi musuhmu ya suamimu lah dulu ya totally ya. Sementara ini mengasihi suami berapa? Udah 100%, 90, di bawah 60 apa di bawah 50? 75, ya itu pun udah upgrade Pak. Tapi kalian hati-hati ya, hubungan suami istri itu jangan jadi rutin. Artinya rutin gini, ya karena kita suami istri ya udah jalan-jalan apa-apa, akhirnya sendiri-sendiri, jangan terlalu terbiasa juga. Karena kebiasaan tidak akan menghangatkan hubungan untuk terus sampai hari tua kita. Itu perlu di-maintain, perlu dikelola sedemikian rupa, ya. Karena rutinitas itu membuat sebetulnya kita tanpa sadar, dulu kan kita pacaran, punya kegiatan masing-masing kan, wah kuncar ketemu seminggu sekali, lalu nikah kan, bareng-bareng, lalu tambah umur, akhirnya kita kayak wah kuncar dulu tuh. Satu rumah tapi sekali-sekali bersamanya itu. Nah, sebetulnya itu akan membunuh dinamika hidup kita karena jangan lupa, peran kita akan bergeser dari papa mama jadi opa oma. Nah, cucu itu akan lihat lagi, kayak apa ini opaku. Kalau dia lihat papa mamanya bagus, lalu dia lihat opa omanya keren, itu cita-cita dia itu. Ntar aku kalau keluarga mau begini nih. Bagus kan? Ya itulah hidup, itulah yang disebut bibit, bebet, bobot itu. Kita mesti meng-create-nya, menciptakannya. Ya, oke kita doa.